absen, nanti siapa yang saya sebutkan namanya silakan tepuk tangan ya. Angela Suti Muhammad Iwalu. Ada Pak. Rani Charles. Ini satu orang yang sakit ya. Ya. Saya berharap pelajaran ini tetap dipertahankan dan bagi teman-teman yang sedang sakit semoga segera sembuh dan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Nah baik, sebelumnya dulu silakan dulu anak-anak kami berdiri di tempat. Silakan diperhatikan kerapian bagi bajunya, semua atributnya apakah sudah dilengkapi, mejanya diluruskan. Kalau ada sapu lagi lantai silakan diikuti ditaruh di tempat. Ada ya? Tidak ada silakan di. Baik, kenapa saya tetap memperhatikan ini? Karena biasanya di lingkungan institusi maka kita nyaman untuk belajar. Materi kita hari ini mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi sebelumnya dulu Bapak coba paparkan apa aja kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu yang pertama menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana konsep daripada produksi itu. Seterusnya, menjelaskan konsep-konsep pelaku ekonomi, baik itu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah dan masyarakat luar negeri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Jadi seperti biasa ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui menyimak video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep daripada produksi, distribusi dan konsumsi serta peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi bisa saya jelaskan di sini bahwa pelaku ekonomi dalam hal ini adalah seorang individu atau kelompok atau lembaga yang terlibat langsung di dalam kegiatan perekonomian, baik dalam kegiatan produksi, kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Kita masuk pada kegiatan ekonomi. Jadi seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan dari awal bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3. Nah, di sini ada gambar kegiatan apakah yang sedang mereka lakukan di sini. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya terkait gambar di atas? Oke, silakan. Kegiatan ekonomi. Kita perlu tahu bahwa produksi merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Jadi kegiatan ekonomi tersebut yang mereka produksi itu sepeda motor. Nah, baik, silakan. Sangat bagus sekali. Nah, jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman kalian si Lima Tribukti bahwa kegiatan yang mereka lakukan di sini adalah kegiatan produksi. Yang sedang mereka produksi adalah sepeda motor. Nah, jadi dalam kegiatan ini adalah menghasilkan suatu barang atau jasa. Demikian saja pemaparan materi dari Bapak. Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Silakan nanti anak-anak kami memperhatikan. Dan sebelumnya dulu kita akan membagikan kelompok dulu sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan minggu yang lalu. Jadi untuk mempersingkat waktu kita, silakan anak-anak kami bergabung di kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Baik, sudah bergabung di kelompoknya masing-masing? Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anak kami memperhatikan.
Nah, bagaimana? Sudah diperhatikan videonya? Terkait dari video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan, maka anak-anak kami akan diarahkan untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan nanti ada di dalam LKPD. Jadi untuk mempersingkat waktu kita, Bapak akan membagikan LKPD kelompok 1. Baik, silakan diperhatikan LKPD-nya. Silakan dicermati dulu. Kalau ada pertanyaan terkait LKPD yang mungkin kurang dipahami, persilakan. Saya Pak. Oke, silakan. Untuk mencari jawabannya Pak, apakah kami bisa menggunakan atau mencari di media? Oke, silakan dulu. Nah, baik. Untuk mengarahkan anak-anak kami di dalam kegiatan diskusi, kalau ada anak-anak kami yang sudah membawa handphone, silakan mencari bahan referensi di internet supaya menambah wawasan anak-anak kami di dalam mengerjakan tugas LKPD. Oke, silakan ya. Ya Pak. Baik, bagaimana? Sudah siap kegiatan diskusi kelompoknya? Baik, kalau sudah siap kegiatan diskusinya, silakan anak kami mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang mau tampil? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi. Silakan lanjut dulu, Pak. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang dijelaskan oleh teman kami sekarang. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sesuai dengan hasil pengamatan kami dari kelompok 1 terkait dengan video pembelajaran tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, maka pelaku ekonomi yang terkait di dalam kegiatan ekonomi adalah 1. Pelaku rumah tangga konsumsi, di mana pelaku kegiatan ekonomi ini menjadi penyedia faktor-faktor menjadi untuk pelaku kegiatan ekonomi lainnya. Kedua, pelaku rumah tangga produsen. Pelaku rumah tangga produsen ini atau perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan ekonomi. 3. Pelaku rumah tangga pemerintah. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Intinya ada motif sosial yang dilakukan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Contohnya, mengeluarkan undang-undang, kebijakan dan peraturan untuk mendapatkan penghasilan misalnya dari pajak. 4. Pelaku masyarakat luar negeri. Sesuai namanya, rumah tangga masyarakat luar negeri adalah pelaku yang berasal dari negara lain. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada pertanyaan? Oke, dari kelompok mana?
ada pertanyaan dari kelompok 2. Katanya kegiatan ekonomi apakah yang ada di masyarakat selain daripada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi? Oke, dipersilakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab. Baik, kita mendengar pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya itu yang pertama kegiatan ekonomi primer, kedua kegiatan ekonomi sekunder, ketiga kegiatan ekonomi tersier, dan keempat kegiatan ekonomi kuarter. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, Baik, demikian saja. Nah, baik, setelah penyajian dari kelompok 1 sangat bagus sekali. Ada kelompok lagi yang mau tampil? Ada Pak. Oke, silakan. Kelompok mana? Nomor 4 Pak. Kelompok 4, silakan. Dipersilakan kepada kelompok 4 untuk mencoba. Baik, terima kasih kepada yang diberikan kepada kami. Akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami akan dilaksanakan kami. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sesuai dengan hasil video. Peran pemerintah dalam hal ini adalah: 1. Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan ekonomi suatu negara. Contohnya, mengendalikan laju inflasi, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, memutuskan kebijakan ekspor-impor barang. Kedua, menetapkan suatu kebijakan untuk mendorong kegiatan perekonomian negara. Ketiga, produsen dalam menyediakan fasilitas umum dan menguasai sumber daya vital bagi hajat hidup masyarakat. Keempat, mengatur perekonomian sekaligus sebagai produsen dan konsumen. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman kami, kami persilakan. Baik, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan. Ada dari kami. Ada dari kelompok Tiga. kelompok 3, silakan. apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi? Baik, langsung saja kami menjawabnya. Jadi hal-hal yang mempengaruhi suatu kegiatan ekonomi di sini ada 6. Yang pertama sumber daya alam. Nah, ini ketersediaan sumber daya alam akan mempengaruhi proses produksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jika bahan baku menurun, maka secara beriringan proses produksi, distribusi, dan produksi akan terganggu kestabilannya. Nomor 2, sumber daya manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat tidak dapat berjalan jika tidak ada aktivitas sumber daya manusia, mulai dari kegiatan produksi dan distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, yang ketiga yaitu transportasi. Jadi transportasi diperlukan sebagai sarana dalam penyaluran barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, jika suatu negara memiliki sarana transportasi yang baik, maka aksesibilitas jangkauan penyaluran barang atau jasa kepada konsumen akan semakin meningkat. Yang keempat, nilai kurs mata uang. Nilai kurs mata uang pasti mengalami peningkatan dan pelemahan. Saat nilai kurs mata uang sebuah negara melemah, maka harga barang yang diproduksi negara tersebut akan didistribusikan dengan harga relatif murah di luar negeri, begitupun sebaliknya. Yang kelima yaitu suku bunga. Jadi suku bunga merupakan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat karena bisa mempengaruhi likuiditas uang tunai dalam perekonomian. Dengan adanya peningkatan suku bunga dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berinvestasi, arus kas di negara akan menurun dan berakibat pada penurunan likuiditas keuangan di negara tersebut. Sekian. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Mari aplaus untuk kelompok 4. Nah, baik, setelah selesai kegiatan presentasi kelompok, silakan LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi, silakan dulu dikumpulkan, silakan diangkat ke depan masing-masing kelompok. Baik, apakah ada anak kami yang bisa menambahkan kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, silakan. Rangkuman atau kesimpulan akhir dari pembelajaran kita hari ini
melaksanakan fungsi dan perannya secara baik. Hal terpenting daripada kegiatan ekonomi adalah dapat menjalankan roda perekonomian dengan baik. Itu ya, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Mama berharap apa materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat dikembangkan di rumah dan bisa menjadi bekal di masa yang akan datang. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, Bapak akan membagikan tugas. Ini nanti tugas akan dikerjakan di rumah dan akan dikumpulkan minggu depan. Nah baik, materi kita minggu depan mengenai lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Apa berharap kepada anak kami silakan mencari bahan referensi di rumah supaya kegiatan pembelajaran kita minggu depan dapat berjalan dengan baik. Baik. Setelah selesai kegiatan pembelajaran kita, sebelum kita mengakhiri, maka alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam gereja surga, Yesus Kristus, kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Demikian saja kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan ditunggu kegiatan pembelajaran